Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, selamat datang di podcast Sahabat Tumbuh Kembang Anak. Ruang berbagi inspirasi seputar anak usia dini. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari para orang tua, yaitu cara mendampingi anak usia dini tanpa harus marah. Kita tahu mendampingi anak usia dini itu tidak semudah ya Ibu. Ada kalanya kita merasa lelah, emosi, bahkan tanpa sadar mudah marah. Tapi apakah marah itu satu-satunya? Nah, hari ini kita akan membahas bersama pengalaman nyata dari salah satu wali murid dari TK Aisyah Bustanul Atfal Bangsalsari. Assalamualaikum, selamat datang Bu Yuni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yati, alhamdulillah kabar saya baik. Bu Yuni, boleh diceritakan nggak sedikit tentang Bu Yuni saat mendampingi putra Bu Yuni? Baik Bu Yati, kebetulan saya adalah salah satu wali murid dari TK Aisyah Bustanul Atfal Bangsalsari. Kebetulan putra kami Mas Dilan itu sekarang usianya sudah 6 tahun, duduk di kelas B. Nah, kebetulan Mas Dilan ini anaknya memang cukup aktif anaknya. Kadangkala dia karena saking aktifnya putra kami ini Mas Dilan ini kadangkala membuat saya selaku mamanya emosi seperti itu ya. Boleh diceritakan nggak Bu Yuni saat Mas Dilan itu marah-marah, apa yang Bu Yuni lakukan? Kalau Mas Dilan kebetulan, betul banget. Mas Dilan kan kebetulan anaknya aktif banget, bahkan mungkin hiperaktif ya Bu Yati. Mas Dilan dia kan laki-laki, jadi kan susah untuk kita atur kadang-kala Bu Yati. Misalnya kalau pas lagi kita ajak untuk belajar, dia ayo belajar dulu sebentar. Nggak mau, aku mau main dulu. Nah, ya itu. Kadang-kala kan kita merasa gimana ya Bu Yati ya, namanya mama, orang tua perempuan itu kan kebanyakan emosinya dulu yang kita keluarkan gitu loh Bu Yati. Walaupun dibujuk gimana pun anaknya nggak mau. Kalau sudah mau main, ya main gitu aja. Seperti itu Bu Yati. Kapan Bu Yuni mulai merasa bahwa ternyata setelah Mas Dilan ini saya ajak untuk disuruh melakukan ini kok selalu marah. Kemudian apa ya cara efektif Bu Yuni yang dilakukan untuk menghadapi Mas Dilan ini Bu Yuni? Ketika dengan cara seperti ini, marah, kadangkala ya kita jengkel, kadangkala ya. Akhirnya saya menyadari ketika Mas Dilan selalu saya marahi, ada rasa dia takut. Tapi kadangkala walaupun dia merasa takut, ada penolakan juga dari dia ketika kita marah. Akhirnya saya berpikir, kok dengan cara marah Mas Dilan kok malah tambah susah untuk diatur, susah tidak mau diatur. Nah, tambah tidak mau diatur, malah diajak gini-gini, Mas Dilan tambah susah. Akhirnya saya berpikir juga kerjasama dengan ayahnya, kebetulan ayah juga bilang jangan selalu dimarahi. Kalau memang Mas Dilan merasa mau diajak untuk belajar, alangkah baiknya mama itu diam dulu. Akhirnya saya mencoba untuk seperti itu. Saya diam dulu, baru saya menyampaikan ke Mas Dilan, yuk kita belajar nak. Kan kalau belajar Mas Dilan akan tambah pinter. Kalau masih belum dirasa Mas Dilan masih tetap melakukan apa yang kita inginkan, masih belum mau, akhirnya saya bilang diam. Mas Dilan, seandainya habis main Mas Dilan, kita belajar nak. Kalau habis mainnya dilakukan dulu ya. Saya bilang seperti itu. Kalau misalnya Mas Dilan habis main tidak mau dilakukan, tidak mau belajar, konsekuensinya itu tadi tidak boleh main lagi. Itu kan saya bilang tidak boleh mainan lagi. Tapi kalau memang masih mau main, harus dirapikan ke tempatnya lagi. Terus saya kasih konsekuensinya seperti ini ya. Mama kasih hitungan 1 sampai 3. Kalau dari hitungan 1 sampai 3 Mas Dilan tidak mau melakukan,
konsekuensinya Mas Dilan tidak boleh dengan seperti itu. Ketika mau belajar pun seperti itu. Kalau Mas Dilan mau belajar, baru boleh main apa saja seperti itu ya. Menarik sekali ini ya Bu Yuni. Jadi Bu Yuni memang anak kecil itu macam-macam ya Bu Yuni ya. Iya, Karena betul. memang kita perlu apa ya Bu Yuni, banyak-banyak bersabar, Nah, banyak betul. mengerti Iya, kondisi anak kecil tersebut. Iya, Jadi iya, iya. kita sebagai orang tua harus benar-benar mencari solusi bagaimana supaya anak kita itu mau nurut apa yang kita omongin ya Bu Yuni. Ya terlebih itu Bu Yati, saya rasa memahami apa sih yang diinginkan anak-anak. Sebenarnya seperti itu awalnya. Anak itu kenapa kok kita gini kan tidak mau, akhirnya kita sendiri yang emosi. Jadi mau tidak mau saya berpikir mungkin saya harus memahami apa sih kemauan anak saya. Iya, Seperti itu barangkali akhirnya saya memahami seperti itu. Dia tuh inginnya seperti apa. Setelah kita ngobrol berdua Bu Yati, ternyata aku inginnya seperti ini. Oh ternyata anak ini memang butuh perhatian, pendekatan seperti itu. Bukan hanya marah dan marah. Justru semakin marah dia semakin apa sih melawan. Nah, Jadi kita juga harus bisa memahami karakter anak ya Bu Yuni. betul. Kemudian apakah ada peran dari lembaga sendiri Bu Yuni? Tentu Gimana itu ya? ya. Saya selalu berkoordinasi dengan wali kelasnya Mas Dilan. Kebetulan saya selalu bertanya gimana perkembangannya Mas Dilan di sekolah. Terus kadang-kala saya juga konsultasi gimana Bu, putra saya kan aktif. Saya bertanya kepada wali kelasnya, kebetulan Bu Yati. Akhirnya saya juga mendapatkan solusi dari wali kelasnya Mas Dilan di sekolah. Harus seperti ini Bunda. Otomatis yang paling utama itu yaitu tadi sabar dan memahami apa yang diinginkan anak. Saya rasa seperti itu Bu Yati ternyata. Gini Bu Yuni, setelah Bu Yuni mempraktekkan atau mencoba untuk mengurangi marah-marah, ada perubahan nggak sama Mas Dilan Bu Yuni? Alhamdulillah Bu Yati, alhamdulillah. Mas Dilan yang awalnya apa sih susah untuk dikasih tahu gitu sama Mas. Setelah saya melakukan, oh ternyata saya harus memahami. Lambat laun Mas Dilan sendiri yang akhirnya cerita apa yang dia inginkan, mau berbagi dengan saya apa yang dilakukan di sekolahnya. Beranilah mengungkapkan apa yang sudah dia lakukan seperti itu. Kalau awalnya kan tidak Bu Yati, dia no semuanya, udah cuek lah ya, di sini tidak mau. Akhirnya lama-lama ternyata seperti ini ya. Jadi orang tua itu harus memahami, itu yang terlebih penting buat anak-anak kita. Saya rasa itu Bu Yati. Masya Allah, itu luar biasa sekali ya Bu Yuni ya. Apa pesan-pesan Bu Yuni untuk orang tua yang masih sering marah-marah terhadap anaknya Bu Yuni? Oh gitu. Gini Bunda, mungkin ayah juga di rumah. Saya selaku orang tua itu kita harus memahami apa yang anak-anak kita inginkan, bukan rasa marah emosional yang harus kita kasih kepada anak-anak, tapi perhatian, kesabaran, kasih sayang, dan rasa pengertian apa yang diinginkan anak. Saya rasa itu Bu Yati. Pertanyaan terakhir Bu Yuni, apa yang Bu Yuni bisa sampaikan kepada seluruh orang tua saat mendampingi putra putrinya Bu Yuni? Saya rasa Bu Yati, pesan saya selaku orang tua, bukan hanya untuk orang tua yang di luar, tapi buat pribadi saya sendiri yang terutama yaitu kita selaku orang tua harus menggali apa yang menyebabkan anak kita seperti itu, kan? Kenapa mereka mudah marah, kenapa mereka cepat rewel, emosinya meledak-ledak. Jadi satu, kita harus memahami mereka, apa yang mereka inginkan. Kita selaku orang tua janganlah lupa setiap saat, setiap waktu kita senantiasa harus mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita itu senantiasa menjadi anak yang kita harapkan, kita banggakan, menjadi anak yang terbaik lah buat kita. Tidak hanya kita selaku orang tuanya, tapi untuk sekolahnya, terlebih lagi untuk masa depannya anak-anak, itu yang terpenting bagi saya. Selain itu tidak hanya berdoa, ternyata bukan hanya emosi yang harus kita dahulukan, bukan hanya marah dan marah, tapi kita setidaknya terutama sebagai ibu
peluklah anak kita. Kita rangkul, kita tanyakan apa sih yang mereka inginkan dari kita. Yang terlebih lagi satu hal Bu Yati, terutama buat saya, apa itu? Memohon maaf untuk mohon maaf kepada anak kita. Kalau selama ini kita selaku orang tua, walaupun tujuannya baik buat anak kita, kita marah, bukan berarti kita tidak sayang, tapi kita sayang kepada mereka. Tapi mungkin mereka menganggap marah kita itu tidak sayang, padahal kita marah itu karena kita sayang. Nah, untuk itu marilah kita ibu terutama meredam emosi kita, pahami apa yang anak-anak kita inginkan, peluk mereka, terus jangan pernah malu kita walaupun orang tua untuk meminta maaf kepada anak-anak kita. Mungkin saya rasa itu Bu Yati pesan untuk semua orang tua, terlebih untuk saya pribadi, tidak hanya kita harus juga bekerja sama dengan ayahnya di rumah. Alhamdulillah ayahnya juga selalu bekerja sama mendampingi saya untuk merawat anak saya seperti itu. Ternyata emosi bukan satu hal yang yang menjadikan anak kita mau nurut ibaratnya, tapi pelukan dan kasih sayang, kita bisa memahami mereka itu yang mereka butuhkan. Saya rasa itu Bu Yati yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berarti kesimpulannya kita sebagai orang tua harus bisa memahami karakter anak yang begini dan apa yang sedang mereka alami. Iya betul. Dan juga yang paling utama Bu ini, kita harus setiap saat, setiap detik, setiap waktu selalu mendoakan anak-anak kita betul. Supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Betul. Bu ini terima kasih banyak sudah bisa hadir di podcast kita. Semoga Bu ini sekeluarga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan semoga Mas Dilan menjadi anak soleh. Amin. Terima kasih juga Bu Yati, saya sudah diundang di podcastnya Bu Yati. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Sama-sama Bu. Demikian podcast dari kami. Saya Bu Yati selaku guru TK ABA Bangsal Sari mengucapkan terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.